Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Surabaya Wonocolo, Ibu Yulianti, dan seluruh kawan pajak pada peserta kegiatan hari ini. Saya mau cek suaranya dulu. Oke, benar. Ini hari kedua, harusnya lebih semangat ya. Iya, benar. Lebih kencang daripada yang kemarin. Oke, jadi kita punya tagline. Jadi nanti ketika kita sebutkan Business Development Service, oh ya, BDS Wonocolo, Bapak Ibu semua sambil mengepalkan tangannya bilang gimana Mbak Deria? Omset amazing dengan digital marketing. Mungkin bisa kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. BDS Wonocolo, omset amazing dengan digital marketing. Sekali lagi mungkin ya biar lebih kompak lagi, yuk kita tes semangatnya. 1, 2, 3. BDS Wonocolo. Ternyata masih bersemangat ya. Masih ada yang lemas ya? Mungkin. Iya. Mungkin sarapannya tadi kelewat gitu, sambil dinikmati snacknya selama acara juga boleh, monggo. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tentunya kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya Bapak Ibu ya. Tidak lupa kita haturkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini. Dan di hari kedua ini masih bersama dengan saya dari Iza dan rekan saya Yudhistira Rizky. Kami akan memandu jalannya acara Business Development Services KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Tepuk tangannya dong Bapak dan Ibu. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perlu kami sampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemutaran video arahan Direktur Jenderal Pajak, pemaparan materi live shopping oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan penutupan. Dan untuk mengawali kegiatan, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat dihadiri. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama pemutaran video arahan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan hasil perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2020. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholder, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, kepada Bapak Ibu peserta, kami himbau untuk mengikuti acara demi acara hingga akhir ya Bapak Ibu ya. Selain karena materi yang sangat menarik pastinya ya, kami juga telah menyiapkan banyak sekali hadiah hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Pastinya yang aktif dong ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nantinya tuh aktif di acara ini, baik bertanya maupun menyampaikan, mungkin sharing pengalaman dan sebagainya, kita punya hadiah-hadiah yang sangat menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Dan ada satu juga untuk hadiah khusus nih ya, kita berikan dengan ketentuan sebagai berikut nih. Bapak Ibu hanya cukup mengupload Instastory tentang kegiatan kita pada pagi hari ini di Instagramnya Bapak dan Ibu, dan jangan lupa untuk memberikan hashtag seperti yang ada di depan ini, hashtag Omset Amazing dengan digital marketing dan hashtag BDS Wonocolo. Dan jangan lupa untuk di tag di akun Instagram kita @pajaksbwonocolo. Boleh difoto dulu untuk tata caranya. Mungkin boleh selain sebanyak-banyaknya ya kayak boleh video, foto, dan selain di tag jangan lupa untuk di follow ya. Iya dong, harus follow dong. Harus follow, benar. Karena semua informasi terkait perpajakan dan kegiatan dari KPP Pratama Wonocolo, KPP Pratama Surabaya Wonocolo ini kita upload, kita umumkan melalui sosial media kita ya Mbak Delia ya. Dan Kak Yudies, karena hari Jumat ini hari yang singkat ya. Iya benar sekali nih. Kita langsung mulai saja ya untuk ke inti materinya atau inti acaranya. Di sini kita sudah ada moderator yaitu Ibu Yulia Dia Susanti atau biasa kita panggil Mbak Santi atau Kak Santi. Oh iya Kak Santi ya. Oke, kita panggil Kak Santi untuk naik ke atas panggung. Silakan Kak Santi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapannya berapa piring ya Bapak Ibu ya? Cukup satu. Oh, ada yang belum. Baik, terima kasih Mas Yudis dan Deria. Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator pada acara PDS hari kedua. Ya, di sini saya sebagaimana tadi perkenalkan ya, tapi saya perkenalkan sendiri deh. Karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka saya Yulia Diah Susanti, Santi adalah nama panggung saya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kita yang tadi apa ya Mas Yudis ya? Ayo Ibu tadi apa tadi? BDS Wonocolo Omset Amazing dengan digital marketing. Ayo ibu-ibu kita suarakan dengan lantang. Semoga usaha UMKM kita semua menjadi lebih lancar gitu ya. Oke. Business Development Service Omset Amazing dengan digital marketing. Yeay. Tepuk tangan kita semua. Oke Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul untuk menggali ilmu dalam acara Business Development Services Omset Amazing dengan digital marketing dengan tema serba-serbi live shopping untuk produk UMKM. Ya, jadi pada hari ini itu adalah ada keterkaitan dengan acara BDS kemarin Bapak Ibu. Dan ini kita akan membahas secara detail dengan oleh praktisinya dan oleh ahlinya juga ini ya, tentang bagaimana sih live shopping itu gitu ya, karena bagaimanapun juga ternyata marketing dengan sistem digital itu lumayan untuk mengangkat omset dari para UMKM di zaman pada saat-saat ini. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama adalah Muhammad Taufik Ramadan. Beliau lahir di Surabaya. Mana tadi? Catatannya hilang. Oh, sudah ada ya Pak ya. Lahir di Surabaya 12 Desember tahun 1999 ya. Ngelihat usianya sepertinya wow gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya bacakan CV-nya itu Masya Allah, pengalamannya dan sepak terjangnya benar-benar seorang milenial yang aktif ngeten. Kemudian alamat sekarang ada di Jalan Kelampis Ngasem nomor 36 Sukolilo Surabaya. Dan status pernikahannya belum nikah Bapak Ibu. Monggo ya. Nah itu. Siapa yang mau antri nggih? Oke. Dari resume profil beliau adalah live streamer di pasar online, terampil dalam public speaking, pemasaran, negosiasi, menulis kreatif, dan event planning. Lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Speaking dan masih sebagai mahasiswa administrasi publik dan menjadi lulusan terbaik program studi juara ilmiah mahasiswa kompetensi serta menjadi duta fakultas di kedua universitas tempat beliau belajar adalah prestasi selama beliau berkuliah. Dan karena itu beliau ini juga sering diminta menjadi sebagai presenter, moderator atau pembicara di beberapa acara. Untuk pendidikannya sarjana penyiaran dan komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, terbaik pada wisuda ke-99 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSA dengan IPK 3,81. Kemudian saat ini ya masih sebagai mahasiswa di jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya.
Kemudian pengalaman kerjanya sebagai live streamer pada grup Mas Pion. Kemudian sebagai live streamer juga pada PT BAI Surabaya, yaitu perusahaan startup yang memiliki beberapa brand antara lain Aumi Copper, Ubek Shop, Toys Barindo, TT Shopindo, Topako Perindo. Kemudian juga pernah sebagai staf bagian pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Kemudian pernah sebagai public relation magang ya, program magang pada Yayasan Pondok Aitam Duafa Nurul Karomah Surabaya. Dan di sana beliau membuatkan situs web yayasan, kemudian media sosial untuk yayasannya, kemudian template desain posting media sosial yang sampai saat ini itu masih digunakan oleh yayasan. Kemudian beliau juga pernah sebagai pembawa acara televisi di TV dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian CV-nya panjang sekali yuk. karena saking amazingnya, sama seperti Bapak Ibu amazing dalam UMKM beromset ya. Di sini juga beliau juga pernah sebagai ketua di BEM ya, di BEM UNESA. Kemudian juga pernah berkolaborasi dengan dosen di UIN Sunan Ampel, dan kemudian pernah juga membantu dosen dalam penelitian di UNESA. Kemudian sebagai editor jurnal pada UNESA juga. Kemudian beliau juga melakukan guru privat untuk anak-anak sekolah. Kemudian beliau juga mempunyai kompetensi sebagai komputer operator dan reference, video editing, leadership atau kepemimpinan, komunikasi, teamwork, public speaking, dan sebagainya. Nah, beliau ini juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Yudisium Terbaik 3 Prodi KPI Yudisium Angkatan 99, juara 1 Duta FDK UINSA tahun 2020, runner up 1 Duta FISH UNESA tahun 2021, juara 2 kompetisi ilmiah mahasiswa administrasi negara tahun 2020, peserta terbaik Parlemen Remaja Indonesia tahun 2017. Baik Bapak Ibu, mari kita panggil bersama-sama Mas Taufik. Ya, ini dia jeng 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 ya. Nanti ada musiknya Pak ya. Ini calon mantu. Silakan Mas Taufik. Oke, silakan duduk Mas Taufik. Ya, Bapak Ibu, setelah mendengar TV-nya tadi, maka akan lebih cepat ya kita mendengarkan apa yang menjadi pengalaman beliau dan apa yang bisa beliau sampaikan kepada kita semua. Oke, Mas Taufik, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semangat sekali di pagi Jumat berkah ini ya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Bu Santi ya atas waktu dan tempat yang diberikan, dan juga terima kasih untuk KPP Pratama Surabaya Wonocolo, benar ya, atas kesempatan yang diberikan sehingga saya di sini bisa sedikit sharing-sharing nih kepada Bapak Ibu sekalian mengenai topik yang cukup menarik ya, untuk sedang diperbincangkan saat ini ya, salah satu metode digital marketing di mana itu bisa menghasilkan dengan modal yang minim begitu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian punya UMKM semua ya, sudah punya produk atau brand UMKM.
Nah, mungkin Ibu Bapak di sini bisa mencoba salah satu metode di bidang digital marketing yang akan saya sampaikan materinya. Begitu. Tanpa memperpanjang waktu ya, karena kita hari ini Jumat ya, jadi biar singkat saja. Nanti saya pengen lebih praktek di sini. Saya ingin lebih praktek sama Bapak Ibu sekalian mengenai gimana sih cara live shopping. Nanti saya bakal bantu buat Bapak Ibu yang mungkin belum punya akun di platform yang bisa live shopping. Udah punya Bapak Ibu untuk pemasaran produknya? Belum ya? Nanti saya sedikit nanti akan praktekin, ngebantu gimana caranya buat daftar lah at least untuk nanti bisa dilakukan live shopping begitu. Cukup mungkin, oh ya, saya perkenalan lagi deh biar lebih kenal lagi, kata Bu Santi tadi, tak kenal maka tak sayang ya. Tadi sudah cukup lengkap, sangat lengkap sekali tadi dibacakan sama Ibu Santi, saya jadi malu Bu. Terima kasih banyak sudah dibacain lengkap. Ya, saya Taufik Ramadan, saya lulusan dari UINSA, jurusan komunikasi, konsentrasi public speaking, dan sebenarnya masih ongoing, jadi masih mahasiswanya UNESA. Dulu saya ambil double degree Bu, saya S1-nya 2 kali. Yang di UIN sudah lulus, yang di UNESA masih habis sedang skripsian lah, jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu. Saya sekarang jadi staffnya digital marketingnya Mas Pion Group di tim kreatifnya. Salah satu job desknya saya juga sebagai live streamernya. Dan juga sebelumnya saya, karena memang masih fresh grad ya, masih 1 tahun lulus. Tahun kemarin saya baru S1 lulus. Saya pernah pengalaman 1 tahun di startup, tadi dibacakan sama Ibu di PT BAI. Itu mungkin kalau Bapak Ibu pernah familiar, ada di Aumi Cooper, itu lumayan. Terakhir saya sebelum resign itu sekitar 400 ribuan followers. Terus ada Uback Shop, ada 5 pokoknya. Nah itu keren, itu perusahaan di mana 100% omset yang dihasilkan itu melalui digital marketing. Jadi perusahaan saya tempat bekerja kemarin nggak ada offline store, nggak ada, ya pokoknya pemasarannya itu mostly dari digital marketing, dan 70% itu dari live shopping. Jadi benar-benar konsen dari live shopping tersebut. Gampang, cuma modal studio ya atau ruangan live, terus kamera, barang display, langsung customer gitu, buyer bisa langsung membeli. Nah, nanti bakalan saya jelasin lebih mendalam mengenai hal tersebut gitu. Nah, mungkin cukup itu perkenalan singkatnya ya. Langsung kita ke materi ya Bapak Ibu ya. Oke, siap? Oke, buat operator bisa di share screen. Ini kemarin saya sempat bikin sedikit materi yang mohon maaf kalau mungkin kurang lengkap. Ya sambil nunggu, oh ini udah nih. Nah, oke. Live shopping, strategi marketing masa kini. Nah, kalau mendengar live shopping ini pasti Ibu Bapak yang kepikiran aplikasi apa kalau live shopping ini? TikTok, bener kan? Ada aja di TikTok itu ya. Setiap scroll tuh nemu orang live, setiap scroll itu nemu orang jualan. Dan anehnya, ini nggak tahu ini ajaib atau gimana, algoritma TikTok itu bener-bener kayak nyesuaiin sama apa yang kita inginkan, bener nggak? Misalnya nih, saya lagi pengen cari sepatu, scroll nggak sengaja yang nemu orang jualan sepatu, bener nggak? Nah itu tuh ajaibnya TikTok. Jadi bakalan munculin iklan-iklan barang kebutuhan para netizen gitu. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang punya produk UMKM nih, ya kan, siapa tahu ntar bisa lewat FYP-nya orang-orang sehingga nanti bisa meningkatkan omsetnya Bapak Ibu ya. Boleh nanti dicoba aja untuk live shoppingnya. Oke, bisa next. Boleh next lagi aja. Nah, ini beberapa topik pembahasan yang akan kita diskusikan yang bakalan saya sharing nih di sini. Yang pertama yaitu ya kita harus tahu sendiri lah apa sih live shopping itu, walaupun saya yakin Bapak Ibu sekalian udah tahu lah ya. Terus seberapa penting sih live shopping ini untuk produk UMKM, dan bukan hanya perusahaan gede loh yang bisa live shopping, bukan hanya brand-brand yang punya nama loh, UMKM juga bisa live shopping. Saya sering lihat di TikTok itu jualan basreng, pernah nggak lewat di FYP-nya ibu-ibu? Basreng, makanan-makanan apa PY itu kan dijual kan, bisa. Bapak Ibu kalau punya UMKM juga sangat bisa banget untuk live shopping dan mendongkrak omsetnya Bapak Ibu begitu. Nah, ketiga ada benefit dari live shopping itu apa? Terus cara untuk memulai, kayak apa aja yang harus disiapin, terus syarat-syarat agar bisa live shopping itu, karena nggak semua akun tuh bisa ya, karena memang kalau misalnya Bapak Ibu buka nih sekarang di TikTok ya, di klik tambah, itu belum ada kolom live kan? Coba dilihat, pasti belum ada kolom buat live. Beda kayak Instagram yang semua akun bisa mengakses live, cuman untuk TikTok itu
nggak semua akun itu bisa langsung bisa live. Nanti saya bakalan kasih tahu gimana caranya biar bisa nampilin kolom live itu. Terus ada do and don't selama live shopping, ini sedikit aja nanti saya bahas untuk praktikalnya. Maksudnya hal apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat live shopping. Karena kan di TikTok itu ada namanya konten moderator, ada kayak live moderator gitu yang mengawasi jalannya konten-konten yang ada di TikTok ataupun live stream yang ada di TikTok. Jadi para content creator, para seller itu nggak bisa sembarangan buat live gitu ya, ada batasan-batasan yang harus diindahkan begitu. Nanti bakal saya jelaskan beberapa poinnya. Dan nih cara mendapatkan engagement lebih, maksudnya biar mendongkrak gitu, gimana viewersnya bisa tinggi, gimana bisa offsetnya itu bisa tinggi pada saat live shopping gitu, nanti bakalan kita bahas. Cukup banyak, cuma nanti kita bakal lebih sering praktek aja ya. Oke, bisa next. Nah nih sebelumnya, ya ini ya. Nah apa sih live shopping itu? Nah live shopping itu secara gampangnya itu sebuah metode penjualan di mana memanfaatkan beberapa platform ya untuk menawarkan, mempromosikan produknya gitu. Jadi saat ini ya, kalau dulu sebelum adanya sosial media yang bergabung sama marketplace, kita tahu TikTok kan awalnya sosial media ya, dimana cuma ngupload konten, joget-joget. Nah sekarang tuh udah pinter banget nih buat pengembangnya TikTok nih digabungin sama marketplace gitu. Nah itu ya walaupun bisa dibilang masih apa ya, awal-awal tuh banyak yang masih belum meragukan TikTok, tapi sekarang TikTok bisa menjadi mata pencarian, sumber penghasilan dari beberapa brand ataupun beberapa UMKM begitu. Nah itu singkat saja mengenai live shopping, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah tahu sendiri lah apa live shopping itu ya. Terus ada beberapa platform yang ada fitur yang bisa mengakses fitur live shopping, itu ada TikTok, Shopee sebenarnya bisa Bapak Ibu. Shopee itu malah kalau menurut saya lebih efektif jualan live itu melalui Shopee. Ya kan? Karena kalau orang buka Shopee itu pasti tujuannya untuk belanja kan? Pasti mereka nyari produk untuk belanja. Nah, siapa tahu nanti lewat live-nya Ibu langsung dibeli kan. Kalau TikTok kan kadang nggak sengaja buat buka cari hiburan, tiba-tiba ada orang live gitu kan. Kemungkinan untuk lebih banyak check out-nya itu di Shopee. Ya karena kan saya juga di Mastion juga nge-live juga kan, sudah mencoba beberapa platform memang yang lebih banyak menghasilkan omset itu ya si Shopee ini sebenarnya gitu. Walaupun TikTok juga lumayan. Terus di Facebook ini sampai sekarang untuk kalangan Parubaya ini masih aktif loh. Siapa di sini yang masih pakai Facebook coba ya Bapak Ibu? Tuh, wah banyak banget tentunya. Saya saya juga masih pakai Facebook Bapak Ibu. Jadi Facebook ini masih jadi marketplace unggulan gak sih Bapak Ibu? Kan banyak tuh Bapak Ibu mungkin ada grup forum jual beli, ada yang join grup itu nggak? Nah itu mostly, betul, itu mostly banyak yang masih nyari barang, banyak yang masih nawarin barang dari itu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan si Facebook ini untuk mempromosikan UMKM-nya Bapak Ibu yang lumayan menjanjikan. Nah, tapi kalau misalnya kayak Facebook sama Instagram kan nggak bisa langsung check out karena nggak ada keranjang kuning gitu kalau kata live streamer tuh nggak ada keranjang kuningnya. Jadi nanti untuk check outnya, untuk belinya nanti bisa diarahkan melalui nomor telepon ataupun dari pemasarannya Bapak Ibu sendiri tuh kayak gimana gitu. Terus ada Tokopedia, Lazada itu marketplace yang bisa dibikin untuk live shopping begitu ya. Instagram juga gitu bisa, tapi nggak bisa langsung beli. Biasanya kalau Instagram itu diarahkan di link di bio gitu. Link di bio nanti bisa diklik. Kemarin diajarin nggak sama kan kemarin temanya marketing ya? Dijelasin mengenai gimana caranya mengelola Instagram gitu? Belum ya? Oh, Bapak Ibu join nggak kemarin di hari pertama? Join ya? Oh ya, 2 kali ya berarti? Kemarin bisa jadi ada Bapak Ibu yang ikut, ada yang tidak. Karena kita rencananya memang sengaja untuk memberi kesempatan yang lain gitu. Ya nanti kalau di Instagram itu malah lebih gampang untuk ngelolanya, untuk marketing di Instagram. Nanti dibikinin bio aja, nanti di bio itu ada link itu bisa mengakses kayak beberapa link tokonya Bapak Ibu, entah itu di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. Nah sebelum kita beranjak lebih jauh nih, di sini Bapak Ibu dari ke-6 aplikasi ini yang produk UMKM ya, bukan TikTok pribadinya ya, bukan akun pribadinya ya, yang udah punya TikTok
siapa? Produk UMKM-nya udah ada TikToknya, wah keren. Coba agak lebih tinggi Bapak Ibu. Wah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wah lumayan. Yang followersnya udah di atas 1000. TikTok ya, TikTok UMKM. Wah luar biasa, keren ya, berarti suatu tangan dulu dong buat Bapak Ibu nih. Walaupun udah sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya ini ya untuk belajar gitu harus dong. Untuk belajar mengikuti perkembangan zaman ini, wah luar biasa banget ya. Gitu ya tadi Bapak Ibu ya. TikTok itu kalau mau live shopping harus ada TikTok. Nanti mungkin bisa kalau misalnya belum ada, nanti kita saya bantu perhatiin untuk misalnya diubah jadi dari akun pribadinya Bapak Ibu, diubah username-nya jadi akun apa sih namanya, akun jualan juga Bapak Ibu gitu ya. Yang penting nanti ada akunnya aja. Terus yang udah ada shoppingnya, coba. Wah, oke Ibu produk apa kalau boleh tahu Ibu? Saya ada kaldu udang, Hah? snack, sama bumbu-bumbu. Oh iya, makanan ya Ibu ya. Nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau makanan itu di live shoppingin. Yang kayak Ibu ini yang produk UMKM-nya makanan siapa aja, coba diangkat tangannya. Oh, iya Bu. Saya kok matanya tertuju ke sini, siap nanti bakal ke situ. Banyak ya, jadi mostly ini produk makanan ya. Ibu baju kerudung merah apa makanannya Ibu kalau boleh tahu? Hasil olahan laut dalam bentuk kerupuk. Enak ya. Boleh. Nah kayak gitu tuh bisa Ibu di live shoppingin. Mungkin kalau Ibu tahu basreng udah biasa lah, banyak yang orang jualan basreng. Terus kayak bittersweet, ada yang tahu bittersweet itu kan kadang awalnya kan, waduh gimana nih kok makanan kue-kue kayak begini di live-in, dijual di marketplace, ntar pengirimannya gimana, berhari-hari di jalan itu gimana kan, plus minus sebenarnya. Tapi dibuktikan bittersweet itu jadi punggawanya brand makanan yang masih eksis sampai sekarang loh, walaupun memang trial and error sih mereka, kayak banyak yang protes snack talknya itu hancur gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, sama nanti bisa diperbaikin lagi. Mereka juga selalu memperbaiki produk mereka supaya bisa menjangkau semua kalangan, menjangkau semua bidang marketing gitu. Bisa next lagi. Nah ini seberapa penting live shopping untuk UMKM. Nah bicara mengenai UMKM. Nah tadi udah mostly makanan. Selain produk makanan, di sini siapa yang UMKM-nya di luar produk makanan? Coba angkat tangan. Bapak Ibu, wah lumayan banyak. Ya coba ditanya dulu. Ibunya produk apa Ibu? Kalau betul? Produk. Wah. Dompet, tas itu. Wah, tepuk tangan dulu dong. Banyak sekali beraneka ragam. Ibunya apa kalau boleh tahu untuk produk UMKM-nya? Ibu di belakang. Nah. Rajut, oke, luar biasa. Produksi sendiri Ibu? Wah, bisa Bu, nanti diikutin aja nanti di live shopping. Kalau Ibu suruh anaknya mungkin jadi host, atau kalau Ibu sendiri mau jadi host tuh malah lebih jos lagi ya, gitu, menarik market gitu. Nah, kita next lagi tadi sambil jalan aja ya, nanya-nanya. Belum, masih yang tadi Mbak, sorry. Nah, nih beberapa alasan penting ini gimana, kenapa produk UMKM tuh harus kalau bisa sih live shopping begitu. Karena yang pertama yang tentunya biar gak ketinggalan zamannya, karena sekarang tuh orang-orang udah pada milih kegiatan ya, aktivitas yang lebih praktis, lebih efisien begitu ya. Kadang orang malas kalau mau belanja, sebagian kalangan itu malas kalau mau belanja langsung ke tokonya, malas effort panas-panasan ke toko gitu. Emang mending lagi rebahan gitu, scroll langsung beli. Apalagi dijelasin langsung di live shopping. Kalau kadang ke toko kan agak sebel sama SPG-nya enggak sih? Ya kan, kalau kita nanya-nanya tuh kadang dijudesin, kadang jadi malas gitu ya. Makanya nih dihadirkan live shopping ini supaya kita tuh bisa nanyain detail gitu, produknya itu seperti apa, product knowledge-nya seperti apa, terus spesifikasinya itu bisa Bapak Ibu kalau misalnya jadi customer tuh pasti itu sih ya, saya sering banget sih kayak banyak banget komentar-komentar yang gak sabaran gitu. Ayo dong Kak bacain, ayo dong komentar gue dibaca sampai kamu gitu ya. Nah itu bisa lah jadi sarana interaksi nih di nomor 3 nih, bisa menjadi sarana interaksi dengan customer.
Jadi customer tuh lebih yakin, lebih pengen check out gitu, lebih pengen beli. Terus sarana branding produk. Tadi kan banyak produk-produk unik-unik kan yang mungkin satu dua cuma di pasaran yang mungkin kompetitornya sedikit tuh bisa Bapak Ibu kenalkan ya, sebagai ini loh branding saya, produk saya kayak Ibu tadi ada olahan laut, terus Ibu tadi ada apa Ibu tadi snack-snackan, terus ada craft gitu-gitu yang bisa dijadikan sarana branding yang gratis kan, kita bisa mengakses semua itu tanpa bayar promonya kan gitu. Terus sudah dapat mempermudah analisis pangsa pasar atau produk analitik. Itu contohnya kayak si Bittersuite itu kan dari digital marketing, dari penjualan melalui sosial media kan banyak tuh dia dapat komplain, entah itu masalah coklatnya kedikitan, entah itu masalah kok nggak ada rasa ini rasa itu. Nah di situ melalui live shopping ini bisa menjadiin Bapak Ibu ini untuk menganalisa ini apa sih yang kurang, apa sih yang masyarakat mau, apa sih yang customer mau gitu. Mungkin bisa nambahin varian rasa, mungkin bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan gitu ya. Terus selanjutnya next, ini ada beberapa benefit melalui live shopping, lebih praktis dan efisien tentunya. Terus biaya yang dikeluarkan relatif kecil. Coba saya mau nanya nih, kalau misalnya live shopping gitu yang sejauh Bapak Ibu tahu, itu apa aja sih yang diperlukan supaya bisa live shopping, supaya bisa berjalan tuh live shoppingnya? Coba angkat tangan. Ibu yang belakang itu dulu. Mau Ibu berdiri mungkin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Panca El Wahyu Fitri. Saya dari Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Wah jauh. Kita utang dulu buat ibunya. Jauh ternyata ya. Jauh sekali Pak, hampir 2 jam tadi. Waduh, Masya Allah. Berangkat jam berapa Ibu tadi? Jam 7. Waduh, luar biasa. Boleh, Tapi boleh. tetap semangat. Semangat gitu dong. Oke, Oke. gimana Ibu? Ini kan saya di poin kedua tuh biaya yang dikeluarkan tuh relatif kecil ya. Itu kira-kira nih sejauh pengetahuan Ibu, biar bisa live shopping tuh apa aja yang dibutuhin? Baik, menurut saya kita harus punya produk yang harus kita tawarkan. Yang kedua, kita harus punya stok minimal untuk target yang kita inginkan. Misalkan kita mau hari ini mau jual 100 piece, ya paling nggak kita harus punya 100 piece supaya apa? Cepat pengiriman, tidak mengecewakan. Yang selanjutnya kita juga harus menguasai produk, knowledge, supaya nanti kalau ada pertanyaan spill Iya, benar. kita tidak mengecewakan penanyanya. Jadi kita semakin percaya diri terhadap produk yang kita tawarkan. Selanjutnya kita harus percaya diri, artinya dalam menawarkan juga bahasa kita juga harus mengikuti aturan yang ada di platform. Mungkin ada beberapa aturan yang tidak boleh, itu harus dipatuhi supaya kita tidak kena banned. Itu utamanya kita harus punya amunisi ilmu, pengetahuan tentang marketplace yang kita jalani. Waduh, siap. Supaya kita nggak udah capek-capek kerja, tiba-tiba di banned. Wah, Ibu tahu banget nih. Udah mulai live Ibu untuk Belum Pak, makanya di sini pengen belajar lebih banyak supaya saya nggak sia-sia nantinya. Oke. Tapi udah persiapan. Alhamdulillah follower saya sudah 1.000 lebih. Oke. Tapi masih sedikit itu, masih terus mau cari follower. Siap, boleh tepuk tangan lagi buat Terima ibunya. kasih. Ibunya kalau boleh tahu apa produknya, UMKM-nya? Produk saya Waduh, dibawain tuh. serundeng kering, serundeng kelapa kering, mereknya Makuka. Ya. Siap. Boleh follow di TikTok saya Makuka serundeng kelapa. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Wah, luar biasa sampai bawain produk